Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Vanessa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi ekuitas. Simak sampai akhir. Nah, jadi yang pertama kita akan mereview kembali mengenai saham preferen, di mana saham preferen ini memiliki beberapa fitur keistimewaan. Yang pertama itu adalah pemegang saham preferen mendapat hak atas dividen. Itu lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, yang kedua, dividen untuk saham preferen adalah tetap tergantung dengan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat saham preferen itu sendiri. Nah, yang ketiga, ketika perusahaan mengalami kebangkrutan dan asetnya dilikuidasi, maka pemegang saham memiliki urutan kedua dalam alokasi penjualan aset perusahaan. Nah, yang keempat, saham preferen itu dapat diubah menjadi saham biasa atau convertible. Yang kelima, pelunasan atau dilunasinya saham preferen ini dapat dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo. Kenapa di sini ada kata dilunasi? Karena perlu teman-teman ketahui bahwa saham preferen ini merupakan gabungan antara saham dan juga obligasi. Kemudian yang terakhir yaitu saham preferen ini tidak memiliki hak suara atau no voting. Nah, itulah fitur keistimewaan dari saham preferen. Next adalah mengenai akuntansi dari saham preferen ini. Sebenarnya akuntansi untuk saham preferen itu sama dengan akuntansi untuk penerbitan dari saham biasa. Yang pertama di sini kita akan mendebit adanya cash, yaitu sebesar uang yang diterima, yaitu jumlah saham yang terjual dikalikan dengan harga jual per lembar sahamnya. Itu akun yang pertama. Akun yang kedua adalah share capital preference di kredit, di mana nilainya ini didapat dari saham preferen yang diterbitkan, itu ada berapa, dikalikan sama nilai nominalnya. Terus yang ketiga itu adalah akun share premium preference. Untuk nilai dari share premium preference ini adalah selisih antara nilai akun cash dan juga akun share capital ordinary. Misalnya akun cashnya adalah 1000, kemudian share capital preference-nya adalah 800, maka nilai dari share premium preference ini adalah 200. Nah, next kita akan membahas mengenai dividen. Nah, jadi teman-teman, dividen ini merupakan bagian dari ekuitas dan juga bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, kemudian terkait dengan dividen tadi, maka kita akan membahas mengenai kebijakan dividen. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan dividen ini? Jadi, kebijakan dividen itu berkaitan dengan berapa besar dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Next, maka terkait dengan berapa besar dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tadi, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam membagi dividen ini. Nah, yang pertama itu adalah adanya kesepakatan dengan kreditor. Kreditor ini merupakan pihak yang kita pinjam uangnya. Nah, jadi jika perusahaan itu terlalu banyak membayarkan dividen, sementara di satu sisi hutang kepada kreditor itu juga banyak, maka hal ini tentunya akan melanggar kesepakatan. Apabila pembayaran kepada kreditor itu menjadi terganggu karena perusahaan membayar dividen yang terlalu besar. Yang kedua, pembagian dividen menjadi kewajiban perusahaan. Sehingga secara aturan, perusahaan itu seharusnya membagikan dividen ke para pemegang saham setiap tahunnya. Yang ketiga, ada kemungkinan perusahaan itu untuk tumbuh dan melakukan ekspansi, sehingga butuh dana. Nah, dana tersebut salah satunya diambil dari return earning, yang sifatnya itu sebagai dana internal untuk ekspansi perusahaan. Terus yang keempat, untuk
menjaga pembayaran dividen agar tidak berfluktuasi atau berubah-ubah di setiap periodenya. Yang kelima, yaitu membangun cadangan terhadap adanya kerugian, sehingga perusahaan tidak membayarkan dividen dengan jumlah yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika nantinya perusahaan itu mengalami rugi, tetapi tetap memiliki dana yang cukup. Kemudian, next. Nah, ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen, maka perusahaan itu perlu mempertimbangkan beberapa hal, terutama jika dividen itu dibayar secara tunai. Nah, jika dividen itu dibayar secara tunai, maka cash perlu dipertimbangkan, yaitu ketersediaan cash. Apakah cash itu ada atau tidak untuk pembayaran dividen ini? Terus yang kedua, yaitu yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi keuangannya perusahaan. Jangan sampai dengan adanya pembayaran dividen ini malah akan membuat masalah keuangan bagi perusahaan ke depannya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa keputusan dilakukannya pembagian dividen ini dilakukan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dividen. Jadi jenis-jenis dividen ini yang pertama itu ada dividen tunai. Yang kedua itu ada property dividen. Yang ketiga itu ada liquidating dividen. Dan yang terakhir itu adalah share dividen. Perlu diketahui teman-teman bahwa semua dividen kecuali share dividen akan menjadikan total ekuitas perusahaan itu turun. Sedangkan share dividen atau dividen yang keempat ini akan menjadikan total ekuitas perusahaannya itu tetap. Nah, kenapa demikian? Karena ketika perusahaan membayar dividen dengan saham, berarti ada saham yang diterbitkan, yang ditandai dengan pada saat pembayaran dividen ini, perusahaan akan mendebit akun dividen pada share capital ordinary. Nah, share capital ordinary di kredit inilah yang menyebabkan ekuitas perusahaan itu tetap walaupun ada pembayaran dividen. Kemudian lanjut, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dividen ini satu persatu. Yang pertama itu adalah dividen tunai. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan dividen tunai ini? Dividen tunai itu merupakan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang atau dalam bentuk cash. Jadi, perusahaan itu mengalokasikan dana itu kepada para pemegang saham itu melalui uang atau melalui uang, yaitu uang tunai. Nah, kemudian lanjut ke akuntansi dari pembayaran dividen tunai ini. Maka dari ini akan ada 3 tanggal penting. Yang pertama itu adalah tanggal pengumuman. Jadi, pada saat tanggal pengumuman ini, maka perusahaan akan mendebit adanya akun dividen atau return earning. Sementara untuk yang di posisi kreditnya adalah dividen payable. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa pada saat tanggal pengumuman ini ada akun yaitu dividen atau return earning? Jadi, teman-teman, sebenarnya dividen ataupun return earning itu sama penggunaannya. Dividen itu merupakan akun yang dipakai pada saat kita mempelajari di buku pengantar akuntansi. Sementara kalau return earning ini merupakan akun yang dipakai pada saat kita belajar di intermediate. Nah, walaupun terjadi perbedaan antara akun dividen maupun return earning yang di posisi debit saat tanggal pengumuman, intinya nanti itu tetap akan sama. Karena apa? Ujung-ujungnya return earning itu akan berkurang, walaupun dividen yang pertama kali dipakai. Nah, kenapa bisa begitu? Kita contohkan saja. Nah, misalnya jika perusahaan itu, yang pertama itu dia memakai akun dividen di debit dan dividen payable di kredit. Nah, pada saat perusahaan membuat jurnal penutup di akhir periode, maka akun dividen ini akan ditutup. Nah, pasangan saat menutup akun dividen ini adalah return earning. Return earning-nya yang kita debitkan. Ketika kita mendebit return earning, otomatis kan return earning kita berkurang. Sama halnya ketika kita memakai jurnal yang return earning diduluan, return earning yang didahulukan. Nah, itu alasan kenapa di sini ada kata atau, dividen atau return earning. Jadi bebas teman-teman mau memakai
yang akun dividen boleh, yang akun return earning boleh. Karena ujung-ujungnya itu sama. Kemudian lanjut ke tanggal pencatatan. Nah, sementara untuk tanggal pencatatan ini tidak ada penjurnalan yang dilakukan atau no entry. Karena di tanggal ini perusahaan itu hanya akan mendata mana saja sih para pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen. Sehingga tidak ada pencatatan, pengakuan ataupun apapun di tanggal ini. Kemudian lanjut ke tanggal pembayaran. Jadi tanggal pembayaran ini merupakan tanggal di mana perusahaan itu melunasi dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, pada saat tanggal pembayaran ini, maka perusahaan akan mendebitkan akun dividen payable. Sehingga dividen payable-nya akan berkurang. Kemudian perusahaan juga akan mengkredit adanya akun cash. Sehingga cash-nya perusahaan itu juga akan berkurang. Terkait dengan pembayaran dividen secara tunai tadi, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah return earning. Nah, kenapa return earning harus ada? Karena dividen tunai itu diambil dari saldo laba. Terus yang kedua, yaitu perusahaan itu harus mempunyai cash atau uang yang cukup. Dan yang terakhir itu adalah yang harus dimiliki, yaitu keputusan dari Dewan Direksi. Kenapa? Karena pengumuman dividen ini harus dilakukan oleh Dewan Direksi atau Board of Director kalau di Indonesia. Kemudian lanjut ke jenis dividen yang kedua, yaitu ada yang namanya dividen properti. Jadi yang dimaksud dengan dividen properti ini merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk aset lain selain cash, bisa dalam bentuk properti, investasi, maupun wesel. Terkait dengan dividen properti, maka pada saat perusahaan mengumumkan untuk membagikan dividen properti, maka dia harus melakukan penilaian kembali properti tersebut sebesar nilai wajarnya. Nah, karena perusahaan melakukan penilaian kembali, maka akan ada dua pembanding antara nilai wajar dan juga nilai tercatat. Sehingga akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu gain atau keuntungan dan juga loss atau kerugian. Nah, sama halnya dengan dividen sebelumnya, maka akan ada 3 hal penting terkait dengan dividen properti ini yang berkaitan dengan akuntansi pembayarannya. Nah, namun sebelum itu kan perusahaan itu harus melakukan penilaian kembali atas aset selain kas yang diserahkan kepada pemegang saham. Nah, oleh karena itu harus ada jurnal terkait dengan penilaian kembali ini. Nah, kita misalkan saja perusahaan itu akan membayar dividen properti berupa trading. Nah, maka akun yang akan terpengaruh adalah yaitu equity investment di debit dan unrealized holding gain or loss income di kredit. Kenapa dalam jurnal terkait dengan penilaian kembali aset ini ada akun yang sifatnya itu unrealized? Karena dalam transaksi terkait dengan dividen properti ini, perusahaan itu hanya melakukan penilaian kembali dari aset atau properti yang dimilikinya sebesar nilai wajar dan terjadi selisih dengan nilai tercatatnya. Dan perlu diingat tidak ada penjualan sama sekali dalam transaksi ini, sehingga itulah alasan kenapa akun unrealized ini dipakai. Dan kemudian perlu diketahui juga teman-teman, mengapa akun dari unrealized ini ujungnya itu ada income. Karena trading atau saham ini merupakan bagian dari laporan laba rugi di periode berjalan. Nah, kalau misalnya akunnya itu adalah available for sale atau ekuitas, yaitu aset yang diserahkan berupa barang yang tersedia untuk dijual, maka ini akun yang ujungnya itu adalah yang dipakai bukan income, melainkan adalah ekuitas. Karena dia merupakan bagian dari pendapatan komprehensif lain. Nah, setelah melakukan penjurnalan terkait dengan penilaian kembali aset ini, baru kita akan membuat jurnal pada saat
tanggal pengumuman, yaitu dengan mendebitkan akun return earning sebesar nilai wajar aset yang akan diserahkan. Kemudian kita juga akan mengkredit adanya properti dividen payable karena asetnya belum kita serahkan. Jadi kita anggap perusahaan itu baru berhutang terlebih dahulu. Kemudian untuk tanggal pencatatannya adalah no entry atau tidak ada jurnal karena perusahaan hanya mendata. Yang sifatnya itu adalah administrasi. Nah, kemudian untuk tanggal pembayaran atau tanggal distribusi, maka perusahaan itu akan mencatat properti dividen payable-nya mereka hapuskan sehingga didebitkan, kemudian equity investment-nya mereka kreditkan. Nah, kemudian lanjut ke jenis dividen yang ketiga, yaitu dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi ini merupakan dividen yang diambil dari saldo laba. Namun, jika saldo laba perusahaan itu tidak cukup untuk membagikan dividen, maka bisa diambil dari sekuritas lain seperti share premium ordinary. Kita misalkan saja perusahaan itu akan membagikan dividen sebanyak 1 juta. Sementara saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan itu hanya ada 700. Nah, maka sisa 300 ini nantinya akan diambil dari sekuritas lain seperti share premium ordinary. Nah, namun bagaimana sih kalau misalnya ternyata share premium ordinary ini yaitu tidak cukup atau misal hanya 100 saja saldo dari share premium ordinary ini, maka perusahaan akan mengambilnya di akun share capital ordinary. Nah, jadi urutannya itu adalah diambil dulu dari saldo laba, kalau misal tidak cukup diambil dari share premium ordinary, dan misalnya kalau tidak cukup lagi diambil dari share capital ordinary. Itu urutannya. Nah, kemudian lanjut ke akuntansi dari pembayaran dividen likuidasi ini atau liquidating dividend. Nah, untuk tanggal pengumuman, perusahaan itu akan mendebitkan akun return earning senilai saldo laba yang ada. Kalau misalnya tadi saldo labanya ada 700, maka diisi dengan 700 dolar misalnya. Kemudian kalau misalnya ternyata return earning-nya ini tidak cukup, kita pakai akun yang kedua yaitu share premium ordinary, didebitkan sebesar berapa sisa yang kurang tadi dari saldo laba. Kemudian kita kreditkan akun dividen payable yang terakhir, yaitu sebesar jumlah dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk tanggal pencatatan itu sama ya, no entry, langsung ke tanggal pembayaran. Nah, untuk tanggal pembayaran ini, perusahaan itu akan menghapuskan adanya dividen payable dengan didebitkan sebesar jumlah dividen yang harus dibayar. Kemudian perusahaan juga akan mendebitkan adanya akun cash atau uang tunai karena perusahaan mengeluarkan uang tunai. Kemudian lanjut ke dividen yang selanjutnya, yaitu dividen saham. Nah, dividen saham ini merupakan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Sehingga ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen dalam bentuk saham, maka akan ada penerbitan saham yang terjadi. Nah, kemudian untuk pembagian dividen dalam bentuk saham ini, dia itu sifatnya proporsional, tergantung dengan persentase kepemilikan sahamnya. Misalnya, kalau misalnya si A memiliki persentase saham 60%, sementara si B memiliki persentase saham di perusahaan itu adalah 40%, maka ketika perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen dalam bentuk saham, maka si A akan mendapatkan sebanyak 60% dan si B ini akan mendapatkan sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan sahamnya, yaitu hanya 40%. Nah, kemudian kita lanjut ke alasan perusahaan itu membagikan dividen saham. Jadi teman-teman, ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu lebih ingin untuk membagikan dividen itu dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk yang lain. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan itu ingin tetap memuaskan para pemegang saham walaupun tidak memiliki kas yang cukup. Jadi ketika kas perusahaan itu tidak cukup dan ternyata perusahaan tetap ingin untuk dapat memenuhi
keinginan para pemegang saham, maka dapat dilakukan dengan pembayaran dividennya itu melalui penerbitan saham. Kemudian yang kedua itu adalah membuat para pemegang saham itu secara permanen terus berinvestasi pada perusahaan. Karena kan misalnya jika dividen itu dibagikan dalam bentuk tunai atau uang, maka tidak ada jaminan uang tersebut akan diinvestasikan kembali kepada perusahaan. Nah, lain halnya dengan dividen yang bentuknya saham ini. Perusahaan tetap membayarkan dividen dan para pemegang saham tetap berinvestasi kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah alasannya untuk meningkatkan marketability atau harga pasar. Nah, dengan dilakukannya penerbitan saham ini, maka seolah-olah akan terjadi transaksi penjualan saham oleh perusahaan. Padahal sebenarnya tidak, karena perusahaan menerbitkan saham itu secara gratis, tidak terjadi penjualan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengelompokan dari share dividen ini. Nah, jadi share dividen itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang namanya small share dividend yang dapat didefinisikan sebagai dividen saham yang dibagikan yang mana nilainya itu lebih rendah atau lebih kecil dari 20% atau 25%. Nah, misalnya saja contohnya itu jika perusahaan itu mempunyai saham yang beredar itu adalah 1 juta lembar. Dan diputuskan untuk membagikan dividen saham sebanyak 100.000 lembar. Berarti jumlah dividen sahamnya adalah 10%. Nah, karena hanya 10%, maka termasuk ke dalam small share dividend. Sehingga dalam pencatatannya nanti, akun return earning-nya akan didebitkan. Di mana dia ini akan dihitung dengan pengalinya adalah harga pasar saham. Selanjutnya, yang kedua itu adalah large share dividend. Dia ini merupakan kebalikan dari small dividend tadi. Kalau small dividend itu kurang dari atau lebih kecil dari 20% atau 25%, maka kalau large share dividend ini dia lebih besar dari 20% atau 25%. Nah, kemudian terkait dengan pencatatan return earning-nya, yaitu menggunakan pengalinya adalah nilai nominal. Nah, jadi diingat teman-teman, kalau small share dividend pengalinya itu adalah harga pasar saham, sementara kalau large share dividend itu pengalinya adalah nilai nominal. Kenapa yang large share dividend ini pengalinya adalah nilai nominal? Karena dia kan itu dividennya dalam jumlah besar. Kalau kita mengalikannya dengan harga pasar, nanti nilainya akan semakin besar. Itu alasan kenapa digunakannya nilai nominal. Nah, kemudian kita lanjut ke penjurnalannya. Untuk jurnal pengumuman di dividen share yang sifatnya small itu perusahaan akan mendebit akun return earning yang mana itu didapat dari jumlah saham yang beredar dikalikan harga pasar dikalikan dengan berapa persentase dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Kalau misal 10%, ya berarti 10% dikali saham yang beredar, misalnya 100.000, dikalikan dengan harga pasarnya. Misal harga pasarnya adalah 200. Itu. Kemudian, akun yang kedua itu adalah ordinary share dividend distributable kita kreditkan. Jadi, perlu diketahui teman-teman bahwa akun ordinary share dividend distributable ini merupakan akun temporer atau akun yang sifatnya sementara. Dia ini hanya akan muncul saat perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen dalam bentuk saham. Dan nantinya dia akan dihapuskan ketika saham tersebut sudah diterbitkan. Tuh, untuk ordinary share dividend distributable. Kemudian, akun yang ketiga yang dipakai adalah share premium ordinary di kredit. Di mana nilainya ini didapat dari selisih dari dua akun di atas, selisih dari return earning dan juga ordinary share dividend distributable. Kemudian itu tadi kalau jurnal ketika perusahaan membagikan dividen secara small. Kalau yang secara large itu perusahaan akan mendebitkan akun return earning, kemudian mengkreditkan akun ordinary share dividend distributable. Nah, untuk jurnal di
dividen yang large ini tidak akan ada yang namanya share premium ordinary. Kemudian lanjut ke jurnal penerbitan atau jurnal pada saat dividen saham ini dibagikan atau didistribusikan kepada para pemegang saham. Nah, dia itu sama antara small dan juga large. Jadi, perusahaan akan mendebitkan akun ordinary share dividen distributable yang diakui sebelumnya. Yang berarti ini saat didebitkan berarti dia terhapus, kemudian perusahaan akan menerbitkan adanya saham yang ditandai dengan perusahaan mengkreditkan adanya akun share capital ordinary. Nah, jadi itulah tadi materi terkait dengan ekuitas. Semoga teman-teman dapat memahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.